kayak di Bandung, kayak di kota lain doyan jajan, kalau Semarang cenderung kurang gitu. Itu gimana? Iya, memang minat jajannya bukan kurang, cuman lebih rendah daripada kota lain. Terutama kalau dibandingin Bandung. Semarang kan kalau malam aja misalnya jam 9 aja udah pada sepi kan jalan-jalan. Gini nggak sih, kalau untuk menentukan mana outletnya itu juga mungkin deket kampus gitu, itu berpengaruh nggak? Gitu. Kualifikasinya apa? Berpengaruh nggak sih kayak gitu? Iya, berpengaruh. Kayak misalnya ya di Tembalang juga kan kita ngejarnya yang dekat Undip, terus di Kedungmundu juga kita ngejarnya yang dekat Unimus, gitu-gitu. Terus yang di kota misalnya Veteran sama Gajah Mada juga kita bener-bener yang dekat sama Simpang 5 gitu atau Tuguda gitu. Waktu pandemi gimana? Salah satunya terdampak dong? Terdampak, kita kena dampaknya. Kita nutup 1 outlet waktu itu. Berarti awalnya 8? Atau? Enggak, jadi kan kita nutup 1 outlet terus begitu pandemi selesai buka lagi? Buka lagi yang lain tapi di tempat lain? Di tempat lain, iya. Pertimbangannya harus ditutup nih, sementara yang lain enggak, ini tutup, ini kenapa? Iya, karena outletnya sepi? Iya, sepi karena pandemi itu. Tapi kan pandemi yang lain juga masih bisa jalan. Yang 6 lain masih jalan? Jalan, cuman sama, menurun juga. Berpengaruh sampai berapa persen? 50% sampai. Iya, cuman ya kita tetap bertahan. Bahkan itu waktu pandemi itu ya kita buka di bawah. Pertama kali buka di Semarang kota itu pas pandemi. Waktu pertama kali? Iya. Nah, pertama kali malah maksudnya buka outlet pertama malah di masa pandemi? Iya, yang di kota. Karena sebelumnya kan kita bukanya Tembalang sentris. Nah, terus kita pertama kali ada rasa berani untuk ayo buka di kota yuk. Itu pas pandemi. Udah buka tiba-tiba pandemi atau udah pandemi tapi terus nekat buka? Sebenarnya sih desas-desusnya kita tuh udah dengar. Cuman kita nggak peduliin aja waktu itu. Gitu. Akhirnya kita tetap buka dan ternyata bener kan gitu. Cuman malah selang beberapa bulan setelah kabar pandemi itu penjualannya naik sih. Aman. Karena teman-teman nakes dari Karyadi gitu pada atau Telaga itu pada pesan gitu. Nah, kalau untuk masarke sendiri Mas, yang paling ampuh tuh apa sih sekarang? Cara masarin yang paling ampuh sekarang? Yang paling ampuh ya via influencer. Berarti gandeng beberapa influencer Semarang? Gandeng. Kita setiap grand opening pasti undang influencer. Ketika mau promo apa juga kita biasanya gandeng influencer. Ngaruh ya Mas? Ngaruh. Karena ya getuk tulang apa sih istilahnya word of mouth. Word of mouth itu kan kuatnya juga selain dari orang ngalamin sendiri datang ke outlet kan juga dari dia dengar dari orang lain gitu. Apalagi sosok yang dia follow gitu ya. Iya. Gitu. Kalau di Semarang, Di kota lain juga? Di kota lain juga begitu? Sama. Kita strateginya mirip-mirip. Kayak tadi gandeng influencer tadi itu ya? Influencer. Tapi juga dari segi pelayanan, segi outlet juga kita bikin gimana caranya eye catching terus orang ada good experience di situ. Outletnya. Itu kalau yang kebanyakan sistemnya take away atau memang ada ininya juga tempat nongkrongnya? Sekarang kita kebanyakan take away. Karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah karena setelah kita telah itu nggak banyak orang yang minum jus itu sambil nongkrong-nongkrong. Pasti ya minum habis ya udah pulang gitu. Kalau enggak lebih nyaman atau lebih ngerasa oke ketika minumnya di rumah ya udah. Gitu. Mas Eman menekuni bisnis ini karena murni apa? Karena murni cuma pengen itu tadi, pengen cari jajan sendiri, cari uang jajan sendiri karena kan udah nggak disubsidi sama orang tua, atau ada motivasi lain? Sekarang sih kalau di titik sekarang sih udah pengen apa ya? Pengennya sih jadi passion sih.
kalau di titik sekarang ya udah nggak cuma pengen punya uang jajan sendiri. Soalnya juga udah ketemu banyak orang, juga udah ke beberapa kota kayak misalnya kalau mindsetnya masih ya aku terjun di sini cuma untuk uang jajan segala macam, kayaknya malah nanti nggak berkembang. Jadi ya udah coba dijadiin passion, barangkali bisa untuk bertahan hidup sampai tua. Sudah ada di titik itu sekarang. Di titik itu sekarang. Sudah, oh aku udah bisa hidup dari sini kok. Iya. Kalau untuk anak muda yang karena bisnis kan ini ya, Nibonangi ya. Apa tuh? Aduh, mau Semarang nggak ngerti Nibonangi. Jatuh bangun. Jatuh bangun mas. Nibonangi. Aduh, Anda orang Semarang pasti bukan. Lahirnya dari Semarang. Oh pantas kan, soalnya logatmu juga kayaknya nggak Jawa banget gitu loh, nggak Semarang banget gitu. Oh iya. Masa? Lahirmu mana? Lahirnya di? Lahirnya di Kebumen. Oke, yang tadi kalau untuk anak muda kan biasanya itu kan ya jatuh bangun ya. Kadang-kadang ada orang yang, nah kebanyakan aku baca terus juga dengar cerita dari orang kalau yang bisnis jalan bagus, terus kemudian karena baru pertama megang uang banyak, delalah bisnisnya lancar, misalnya dapat banyak ya. Terus kemudian tapi nggak bertahan lama. Sering nggak namanya kayak gitu? Sering. Toh juga kalau misalnya hal itu terjadi di kita juga sebetulnya ya sedih-sedih, kecewa sama diri sendiri, kecewa, cuman kita ada di titik kayaknya hal-hal yang kayak gitu lazim aja deh terjadi. Kenapa? Hal-hal yang kayak gitu harus jatuh, harus bangkrut gitu lazim aja deh gitu. Yang penting setelah itu ya pikir gimana caranya bisa bangkit lagi gitu. Pernah ada di titik yang ketika melakukan enggak? Kalau bangkrut banget sih alhamdulillahnya belum pernah. Ya palingan cuma itu untuk satu outlet gitu, terus ngelakuin efisiensi perusahaan juga, PHK beberapa orang. Rasanya gimana mas PHK berapa orang mas? Ya sedih juga, sedih banget, cuman kan gimana lagi kan waktu itu nggak di jalan lain. Pas pandemi itu ya? Untuk PHK? Iya, pas pandemi. Pengurangannya sampai berapa persen karyawan? Nggak sampai 50% ya, 25 mungkin 5%. Terus setelah itu juga penurunan omset juga, itu bikin kita sedih. Cuman kita belajar juga dari orang lain, terus kita dengar bahwa ya pengusaha afdolnya memang ada titik gitu. Iya, titik bangkrutnya biar kamu bisa tahu, kalau biar tahu salahnya di mana gitu. Waktu di titik terendahmu itu cara nyiapin mental kita tuh gimana sih? Gimana ya kalau nyiapin mental kayaknya nggak sampai ada sedih nggak? Sedih sih iya sedih, cuman nggak sampai kayak murung terus diem nangis terusnya enggak. Tetap malah dulu pelipur lara kita tuh yaudah coba kita nemuin teman-teman lama kita gitu, nongkrong bareng lagi, ngobrol lagi, kayak kehidupan dulu aja lah gitu. Paling nanti nemu titik cerah ngapain gitu, udah kita lakuin. Oh iya, terus dari situ udah sih kita bisa bangkit lagi. Malahan habis di titik bangkrut itu kita ngeberaniin diri untuk ekspansi ke Bandung itu. Nggak mikir kan, maksudnya habis jatuh nih malah langsung ambil langkah lebih berani lagi gitu. Meskipun setelah buka di Bandung akhirnya kita juga nemu orang yang bikin kita celak juga sebenarnya. Kenapa? Ya jadi ada pengalaman buruk lah. Kayak kompetitor gitu? Bukan, scamming, penipuan gitu. Oh, berarti Anda sudah pernah merasakan kayak gitu ya? Merasakan. Iya mas? Ya jadi tahu lah. Kalau ternyata di bisnis nggak ada yang bisa kita andelin selain diri kita sendiri gitu. Nggak bisa 100% percaya gitu.
atau sama pihak ketiga juga, misalnya calo tanah atau Itu pengusaha kena properti. tipu berarti ya? Mm-mm. Berapa mas? Sebutin aja. Yang kalau secara nominal sih pastinya adalah 3 digit, cuman secara pastinya itu satu outlet jadi tutup juga di Bandung. Kehilangan 3 digit itu nggak main-main mas. Iya, tapi kan habis itu akhirnya kita juga gimana caranya bisa lah bangkit lagi gitu. Di Bandung ya? Di Bandung, jadi di Semarang tutup 1, di Bandung juga tutup 1. Mental nggak gimana mas? Gimana Tapi waktu itu gimana? Maksudnya mencerna itu semua gitu. 3 digit itu nggak dikit. Gitu. ya main belum sih dulu kayak wah, kok bisa ya, padahal itu orang kayaknya udah kita percaya banget. Nah, seringnya gitu. Kok ternyata kok kayak gitu ya. Terus akhirnya kita introspeksi, oh yaudah deh, Untuk introspeksinya jangan terlalu mudah percaya sama orang. Biasanya gitu. mungkin ya, gitu. Terus ya udah, kita akhirnya bilang ke orang tua kita masing-masing ada di kondisi kayak gitu, minta doanya lagi, ya udah doain. Tuh teman-teman jarang atau jangan lupa minta doa sama orang tua. Terutama ibu ya. Ya bapak juga, bapak doanya manjur juga. Oke. Anu mas. Berarti kalau tak lihat itu dirimu orang yang berani gambling ya, berani banget gitu, nggak penuh perhitungan. Ada perhitungan tapi nggak pernah. Orang yang perhitungan, kita semua perhitungan, cuman memang nggak sebegitunya perhitungan. Kalau gambling ya semua orang, menurut saya kita lahir di dunia juga udah Iya. gambling sebenarnya. Gitu. Untuk anak muda, pesan Mas Firman untuk anak muda yang mau menekuni bisnis sedari muda gitu apa? Berarti cuma untuk anak muda aja. Ya orang tahu boleh, khususnya buat anak muda ya, karena anak muda yang masih minim lah. Pesannya sebenarnya ini ditujukan bukan untuk orang yang mau usaha aja sih, tapi untuk semua anak muda lah. Jaga kesehatan. Oke. Karena semua rencana, semua impian, semua master plan yang udah dibangun, udah dirancang sedemikian rupa itu nggak akan berjalan kalau nggak sehat. Gitu. Apalagi di masa Jaga pandemi kesehatan. ini. Iya, jaga kesehatan, terus dengerin apa kata orang tua. Gitu. Terus juga banyak belajar, karena sekarang kan media udah banyak, media belajar kan aksesnya jauh lebih mudah. Ada orang bisa ditanya, ada handphone bisa untuk diotak-atik, terus juga ada media sosial untuk bisa dikelola segala macam. Arus informasi sekarang jalannya kan jauh lebih cepat gitu. Nah, Manfaatkanlah canggih manfaatin teknologi. sebaik-baiknya, seperti itu pesannya. Ya teman-teman, podcast kata kita hari ini cukup sampai di sini. Ini sebuah obrolan yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk anak-anak muda yang ingin membangun bisnis sedari muda. Obrolan dengan Mas Firman sangat bermanfaat. Podcast kata kita saya tutup sampai sekian. Semoga nanti ada podcast di episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih memberikan value baru bagi hidup Anda. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, selamat sore kapanpun Anda menyaksikan ini. Bye bye.